Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan masih menganugerahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua. Untuk itu mari kita menyembah Dia, kita menyanyi Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Kekuatanku, Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih punya Allah seperti Engkau, yang setiap waktu selalu menganugerahkan berkat-berkat-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terbukti di saat ini, Tuhan akan memperdengarkan kami suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Maka kami bermohon biar kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami, menolong kami, memampukan kami, sehingga firman ini dapat tersimpan dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Saudara-saudara, tema perenungan kita di hari ini adalah pembalasan adalah hak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merenungkan satu kebenaran yang sangat penting, namun seringkali sulit untuk kita jalani. Bahwa pembalasan bukanlah hak kita, tetapi milik Allah. Dalam dunia yang tidak sempurna ini, seringkali kita harus menghadapi ketidakadilan, perlakuan buruk, bahkan penindasan. Dan sebagai manusia, kita tergoda untuk membalas, untuk membuktikan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan jalan yang lebih tinggi, yakni jalan kasih, jalan iman, dan jalan keadilan Tuhan sendiri. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adil. Keadilannya tidak pernah salah tempat atau salah waktu. Kata membalaskan dalam teks Yunani antapodidomi berarti membayar kembali secara adil. Artinya, Allah tidak asal menghukum, tetapi Ia mengukur dan membalas dengan tepat sesuai keadilannya. Sebaliknya, pembalasan manusia sering lahir dari kemarahan dan dendam, dan itu cenderung menghancurkan lebih daripada memperbaiki. Tidak seperti kita yang sering dibutakan oleh emosi, Tuhan tahu segalanya secara sempurna. Ia tidak akan membalas secara berlebihan, dan Ia tidak akan mengabaikan kejahatan. Ketika orang jahat terlihat bebas, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Ketika kita ditekan dan tidak bisa melawan, bukan berarti juga Tuhan tidak peduli. John Calvin dalam tafsirannya terhadap ayat ini berkata bahwa penderitaan orang percaya tidak akan pernah sia-sia, karena Allah melihat dan akan menuntut balas terhadap ketidakadilan yang dilakukan kepada umatnya. Calvin menegaskan bahwa keadilan Allah bukan hanya janji, tetapi sebuah kepastian.
Bukan hanya pembalasan, Allah juga menjanjikan kelegaan bagi kita yang menderita karena iman. Kata kelegaan di sini berarti dilepaskan dari tekanan berat dan puncaknya terjadi saat Kristus datang kembali dalam kemuliaan. Sinclair Ferguson, seorang teolog reform, berkata bahwa kedatangan Kristus kelak adalah jaminan bahwa keadilan terakhir dan sempurna akan ditegakkan. Semua yang setia akan menerima penghiburan kekal. Karena itu mari kita menyerahkan semua luka dan dendam kepada Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk membalas, tetapi untuk tetap setia dan percaya. Tuhan akan membalas dan Dia pun akan menghibur. Saudara-saudara terkasih, Roma 12 ayat 19, pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Jadi pembalasan itu adalah milik Allah. Kita bukan hakim atas orang lain. Kita hanya dipanggil untuk tetap setia, sabar, dan percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan pasti akan bertindak. Kita boleh merasa marah terhadap ketidakadilan, tetapi kita tidak boleh mengambil alih peran Tuhan sebagai hakim. Ketika kita membalas sendiri, kita justru menempatkan diri sebagai Tuhan. Mari kita tinggalkan setiap keinginan membalas dendam dan gantikan dengan iman dan doa. Karena Tuhan jauh lebih sanggup membereskan segala hal. Mari hidup dengan kesabaran dan pengharapan, sebab kita tahu Tuhan akan datang dan mengatur segalanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika hari ini firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami. Kami belajar bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kami. Maka mampukanlah kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan adil dalam kehidupan kami. Tuhan, dan mampukanlah kami juga untuk adil kepada sesama kami. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan kiranya berkati juga pendidikan anak-anak, tapi juga Tuhan berkati apabila saat ini kami punya pergumulan, kami punya masalah, ada tantangan, ada cobaan yang silih berganti datang dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa ada Tuhan yang akan menemani kami dan ada Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar pada setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan berkatilah kami agar supaya firman ini dapat kami hidupkan dalam tutur kata kami, dalam pola pikir kami, bahkan dalam cara kami bertindak. Inilah kami Tuhan yang mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan pasti memberkati dan menolong kita semua. Shalom.